Tuhan bisa melakukan yang tidak masuk akal bagimu. Jika engkau mau percaya Tuhan dan punya iman dan mau melihat mujizat Tuhan, maka pastikan akalmu harus mengakui Tuhan sanggup melakukan yang tidak masuk akal. Karena mujizat adalah hal yang tidak masuk akal. Selamat datang, sahabat Langit Mujizat. Kita ketemu lagi dalam video kali ini dan Tuhan memberkati kita. Harapan saya, Anda semua dalam kondisi sehat, sejahtera, baik, dan tetap bersukacita. Karena kita percaya, kita punya harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara yang baru pertama kali menemukan channel ini, kami mengucapkan selamat bertemu. Bukan kebetulan kita boleh bertemu kembali di sini. Itu semuanya karena kasih kemurahan Tuhan. Di akhir daripada renungan ini, nanti kita akan berdoa bersama-sama. Ada banyak mujizat yang sudah dialami dan banyak orang mengalami kesembuhan, mengalami solusi, jalan keluar, kelepasan, dan semua masalah. Selalu ada jawaban dan solusinya. Kita akan berdoa di akhir renungan ini dan kita sama-sama sepakat bahwa mujizat masih ada. Selangit-langit mujizat masih terbuka. Tuhan kita tetap sama. Yesus kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tetap sama kuasanya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bertemu lagi melalui platform YouTube ini, di mana channel ini, video dan suara ini dapat ditonton dan didengar. Kesanalah kuasa-Mu juga berada. Kami percaya semua masalah yang kami hadapi, semua persoalan hidup, sakit penyakit, masalah rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, hubungan yang retak dan sebagainya. Apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, kami percaya kami masih punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. Untuk hal-hal yang di luar kemampuan kami berpikir, ketika kami tak berdaya, jawaban yang terbaik, Tuhan sanggup melakukannya. Kami akan merenungkan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yosua. Yosua pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Saya bacakan. Pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat 3, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Yeriko adalah satu kota yang berkubu dengan temboknya yang tebal sekali sebagai tempat perlindungan mereka, dengan ada satu pintu gerbang di mana orang keluar masuk dari situ. Tetapi dalam ayat 1 diberitahukan kepada kita, kota Yeriko takut karena mendengar Israel akan datang. Sedangkan Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Sekalipun Israel banyak kali memberontak melawan Tuhan, mereka tegar tengkuk dan keras kepala. Berkali-kali Tuhan ingin membinasakan bangsa ini. Tetapi Tuhan penuh kasih dan belas kasihan kepada orang Israel, sehingga selalu meluputkan mereka dan memberikan mereka kemenangan. Pertanyaannya hari ini, bagaimana orang seperti kita yang setiap kali, kadang-kala kita memberontak melawan Tuhan, kadang-kala kita jauh dalam Tuhan, kita tidak lagi dengan Tuhan, kita mungkin disibukkan dengan kepentingan duniawi kita. Ingat saudaraku, kasih Tuhan tak terbatas. Tuhan tetap setia walaupun kita tidak setia. Tuhan selalu ingin bersekutu dengan kita, walaupun kita kadang-kala sudah lupa dengan Tuhan. Kekristenan bukan agama, tetapi kekristenan itu berbicara tentang kebenaran hubungan antara Tuhan dan manusia. Kata Kristen itu nanti pada Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 pertama kali disebutkan. Bukan murid-murid yang menamakan Kristen, bukan Yesus yang menamakan Kristen. Karena Yesus datang bukan membangun agama. Yesus bukan founder agama Kristen, tidak. Orang-orang luar yang melihat ketika murid-murid melakukan firman Tuhan, mengikuti gaya hidup seperti Yesus, sehingga mereka mengatakan Kristen. Sehingga jangan dulu berbangga ketika Anda berkata sebagai orang beragama Kristen. Ingat, kekristenan, agama tidak menyelamatkan kita. Kebenaran firman Tuhan di dalam Yesus yang kita lakukan itu yang menyelamatkan kita. Yeriko takut dengan Israel, karena Israel bangsa pilihan Tuhan. Demikian juga saya mau beritahu, Yesus pernah berkata kepada Petrus dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan, di atas batu karang ini aku dirikan gerejaku dan alam maut tidak menguasai. Gereja itu bukan institusi buatan manusia. Gereja itu adalah umat pilihan kepunyaan Tuhan sendiri. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Kamu bangsa pilihan,
umat kepunyaan Tuhan. We are the chosen people. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Yohanes 15 ayat 16 diberitahu, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bagaimanapun caranya Anda percaya Tuhan, menjadi orang percaya, saya percaya dan yakin, bukan karena kemauan Anda, tetapi karena Tuhan yang memilih kita. Sebagai umat pilihan, selalu Tuhan akan memproteksi kita dan melindungi kita. Yeriko segan dengan orang Israel. Tahukah Anda bahwa setan di luar sana itu segan dengan Anda yang percaya kepada Yesus? Karena mereka tahu yang membackup Anda itu besar kuasanya, pemilik langit dan bumi. Tetapi kita tidak mengerti kadang-kala hal ini, sehingga kita kadang-kala takut dan khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Sebab yang menyertai kita, yaitu Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam, lebih besar kuasanya daripada apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini. Mungkin ada di antara kita sedang menghadapi sakit, penyakit, pergumulan ekonomi, rumah tangga, masalah apa saja. Ingat, yang di dalammu lebih besar daripada yang di luar. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan roh yang di dalam kita lebih hebat, lebih besar daripada yang ada di luar. Ini berita yang luar biasa. Yeriko ketakutan karena mereka tahu Israel akan datang. Tetapi Tuhan berfirman dalam ayat yang kedua kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta raja dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Itu sebabnya Tuhan memberitahu kita dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Jangan jadi hamba uang. Anda lebih besar daripada nilai uang. Anda lebih besar daripada segala persoalan bahkan kehidupan dunia ini. Dunia yang kita tinggali dengan fasilitas, kemewahannya, kekayaannya, jabatan dan apa saja yang menarik itu sifatnya sementara. Tidak ada orang yang super rich, the crazy rich, yang benar-benar kaya akan membawa harta bendanya ketika sudah mati. Semua akan ditinggalkan. Karena Tuhan berkata, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Dunia dan segala isinya Tuhan berikan kepercayaan kepada kita. Ukuran kerohanian kita bukan kaya, bukan banyak uang, bukan terkenal dengan jabatan tinggi. Tidak. Ukuran spiritual kita, bagaimana dekatnya hubungan kita dengan Tuhan, ditandai dengan percaya kita dalam menjalani kehidupan. Persoalan apapun yang terjadi, ancaman maut sekalipun, di dalam rumah sakit sekalipun, ketika dokter memvonis ini tidak ada harapan lagi. Jika kamu percaya kepada Tuhan, Tuhan lebih berkuasa atas semua usaha para medis. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan orang sakit. Tuhan sanggup menjelikan mata orang buta. Tuhan sanggup bahkan membangkitkan orang mati. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sudah berkata, hari ini kuserahkan Yeriko di dalam tanganmu. Artinya, kamu bukan budak Yeriko lagi. Kamu tidak boleh jadi hamba uang. Kamu tidak boleh budak dunia. Kamu tidak boleh ditakut-takuti dengan situasi yang terjadi. Sekalipun situasi kelihatannya paceklik, keuangan sulit, kelaparan melanda kiri kanan, situasi politik yang membahayakan, seolah mengancam keberadaan kita, anak-anak kita, bisnis kita, rumah tangga kita. Kita percaya Tuhan kita lebih besar. Tuhan berkata, Tuhan telah menyerahkan Yeriko ke dalam tanganmu. Artinya, segala sesuatu sudah ada di tangan Tuhan. Sebab jika segala sesuatu kita percaya sudah di tangan Tuhan, kita bisa berkata, tidak ada yang perlu yang kutakutkan dan kukhawatirkan lagi. Sebab Tuhan menyertaiku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan apa saja. Bahkan persoalan yang rumit sekalipun. Bahkan semua pakar dan ahli mengatakan, ini tidak mungkin ada solusi. Ini tidak mungkin ada kesembuhan. Ini tidak akan mungkin ada jalan keluarnya. Kelihatannya semua pintu sudah tertutup. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat langit mujizat. Lalu Tuhan memberikan perintah dalam ayat yang ketiga. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat selama 6 hari lamanya. Ada 3 pokok penting kita melihat di sini. Tuhan memberikan pelajaran. Pertama, soal iman. Ketika kita berbicara tentang iman dan mujizat, maka kita akan mulai berani berpikir di luar logika kita. Sebab mujizat terjadi di luar logika kita. Tidak masuk perhitungan kita. Tidak masuk dalam definisi kriteria apa yang kita pelajari di bangku kuliah. Di luar perhitungan kita. Sebab Tuhan bisa melakukan yang di luar kemampuan kapasitas akademisi sekalipun. Tuhan sanggup melakukan hal yang mustahil bagi manusia. Tuhan pernah membelah laut. Itu mustahil bisa terjadi. Tuhan pernah membuat Petrus berjalan di atas air. Itu mustahil bisa terjadi. Tuhan pernah memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Lalu dengan perempuan dan anak-anak kurang lebih 12 ribuan. Dengan hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Bahkan Tuhan pernah melalui Yosua menghentikan peredaran matahari. Tertahan di tempatnya. Sehingga pada waktu itu tidak terjadi peredaran matahari. Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak mungkin. Karena itu hal yang pertama tadi bicara tentang iman. Ketika Anda ingin melihat mujizat Tuhan, maka Anda harus berani berpikir keluar dari bingkai logika kita. Seperti yang biasa dikatakan, think out of the box. Box adalah kotak. Untuk mencari solusi, orang harus berani berpikir di luar kotak.
Mujizat selalu terjadi di luar kotak. Mujizat selalu terjadi di luar tradisi, di luar kebiasaan, di luar segala sesuatu yang bisa dipikirkan oleh akal manusia. Sebab mujizat Tuhan yang melakukan, yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi orang percaya. Jika Anda ingin bertumbuh dalam iman dan mujizat, maka perhatikan pertama-tama, Anda harus berani percaya yang tidak masuk akal. Karena semua yang masuk akal tidak perlu percaya. Karena yang tidak masuk akal perlu dijembatani dengan namanya percaya. Mujizat hanya bisa terjadi ketika logikamu bisa meyakini bahwa yang unlogical, yang tidak masuk akal bisa terjadi. Iman diperlukan di sini. Mungkin orang berkata, dokter berkata ini tidak mungkin. Ini pasti akan diprediksi sudah akan mati dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan karena penyakitnya sudah kronis. Atau mungkin orang berkata rumah tangganya pasti gagal dan hancur. Mungkin orang berkata anak-anaknya tidak akan mungkin baik. Sudah terjerat narkoba, sudah terjerat pergaulan bebas. Dan mungkin ada di antara saudara yang sedang masuk di hotel Prodeo. Anda sudah bertahun-tahun divonis masuk di situ. Dan Anda berkata masa depanku sudah tidak ada lagi. Dan Anda putus asa. Dengarkan baik, Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. Tuhan sanggup mengeluarkan Anda dari hotel Prodeo dan menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Ingat saudaraku, seorang presiden dari Afrika Selatan, Nelson Mandela, keluar dari penjara umur 82 tahun. Dia jadi presiden di sana. Ketika anaknya mati, dia tidak diizinkan keluar menjenguk jenazah anaknya. Ketika anaknya menikah, dia tidak diizinkan keluar dari penjara menjenguk anaknya. Tuhan bisa melakukan yang tidak masuk akal bagimu. Jika engkau mau percaya Tuhan dan punya iman dan mau melihat mujizat Tuhan, maka pastikan akalmu harus mengakui Tuhan sanggup melakukan yang tidak masuk akal. Karena mujizat adalah hal yang tidak masuk akal. Yang kedua, Tuhan memberitahu kepada orang Israel, setiap hari kamu kelilingi tembok Yeriko sekali saja, jangan 2 kali. Dan bukan cukup itu, Anda bisa baca ayat selanjutnya. Selama kamu mengelilingi tembok Yeriko, jangan ada satu orang pun yang berbicara. Harus silent, harus diam. Wow, saudaraku, kalau kita melihat ini tindakan konyol, unlogical, tidak masuk akal. Apa manfaatnya mengelilingi tembok yang tebal itu setiap hari 1 kali, lalu dibilang disuruh diam, jangan ngomong, keep silent. Kenapa orang Israel disuruh keep silent, jangan ngomong? Karena saya percaya bangsa Israel ada bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk. Ketika mereka mulai setiap hari mengelilingi kota itu, tembok yang tebal itu, sehari sekali, pasti ada di antara mereka yang nyeletuk sama seperti kita. Wah, ini tidak masuk akal. Apa yang kita lakukan ini adalah hal yang konyol. Sementara itu tentara Yeriko, prajurit Yeriko ada di atas tembok. Setiap hari ketika orang Israel mengelilingi barisan yang ratusan ribu orang mengelilingi itu, mereka mengolok-olok, mereka melakukan siutan-siutan yang mengejek. Mungkin ada melempar kulit kacang, melempar batu-batu kecil. Apa yang kalian lakukan, hai orang Israel? Sama seperti kita. Ketika Anda aktif dengan Tuhan, Anda aktif ke gereja, Anda aktif melayani, orang-orang akan berkata, orang itu apa yang dia cari di gereja? Apa yang dia ikuti? Itu kata-kata pendeta. Untuk apa dia mau berdoa dan sebagainya? Orang mengejek kita. Keep silent. Tetap tutup mulut. Diam saja, karena mujizat terjadi di luar akal kita. Sehingga Tuhan beritahu sama orang Israel, diam, jangan ngomong, jangan banyak cakap. Karena Tuhan melakukannya dengan diam-diam. Mujizat terjadi tanpa kata-kata. Orang banyak mengomentari. Tuhan sanggup melakukannya. Hari pertama sudah dilewati. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima. Anda bisa membayangkan jika kita ada di dalam barisan itu. Mungkin saya dan Anda akan berpikir, ini apa-apaan. Hari pertama belum terjadi perubahan. Hari kedua belum terjadi. Hari ketiga, keempat, kelima. Tidak terjadi apa-apa. Kami sudah capek. Dan orang yang mengelilingi itu semua bangsa Israel harus mengelilingi, termasuk anak kecilnya. Saya percaya mereka kerepotan mengurus batitanya, balitanya, bebinya mengelilingi tempat itu. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang konyol, bukan Tuhan yang tidak mempunyai kuasa. Tuhan sudah merancangkan semua itu karena Tuhan mau supaya orang Israel tetap percaya. Hari ini kalau Anda dan saya diperintahkan untuk melakukan firman Tuhan, jangan pakai logika Anda. Anda jangan mengkaji firman Tuhan. Tuhan sulit untuk dikaji. Anda tidak bisa membayangkan bagaimana matahari bisa tetap bersinar ribuan tahun yang lalu sampai zaman nenek moyang kita. Tapi cahaya yang tidak pernah redup. Kita tidak bisa kaji. Banyak hal-hal yang terjadi di alam semesta ini unlogical. Kita hanya perlu percaya bahwa demikianlah memang Tuhan ciptakan matahari. Demikianlah Tuhan menciptakan gugusan bulan bintang beredar pada orbitnya. Beredar pada porosnya masing-masing. Luar biasa, tidak ada pernah satu tertukar.
Dan firman Tuhan tidak bisa kita kaji dengan logika kita yang cuma sebesar gepalan tangan ini. Otak kita kecil dibandingkan bumi yang besar ciptaan Tuhan. Apalagi penciptanya. Itu sebabnya Yahweh Sebaot disebut Tuhan semesta alam. Tuhan Maha Besar. Hari ke-6 mereka sudah capek dan keletihan. Saya percaya mereka sudah bersungut-sungut. Tapi mereka teringat pesan, jangan buka mulut, jangan ngomong. Hari ini mungkin kita sedang melihat kondisi orang yang kita kasih sedang tergeletak. Di ranjang rumah sakit sudah tidak berdaya. Jangan ngomong, jangan komentari hal yang negatif. Mungkin ini proses yang Tuhan sedang kerjakan untuk menyembuhkan orang itu. Mungkin dalam keluarga kita sedang melihat usaha kita, ekonomi kita, anak-anak kita sudah salah jalan dan semuanya sudah makin berantakan. Seolah-olah dunia semakin gelap, tidak ada daya lagi. Anda jangan komentari itu. Anda diam, biar Tuhan yang bertindak. Sebab ketika Tuhan bertindak, Tuhan mampu melakukannya di luar akal kita. Makanya yang pertama tadi, iman dan mujizat. Harus percaya bahwa Tuhan bisa melakukan di luar logika kita. Apa yang belum pernah terdengar, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, apa yang belum pernah muncul dalam hati, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi dan percayakan Tuhan. Ketika mereka mengelilingi pada hari yang ke-6, situasi sudah capek, situasi sudah repot. Tapi orang Israel tetap taat dan patuh. Mereka tidak ngomong, tapi mereka tetap mengelilingi Yeriko. Mereka tetap menjaga hati mereka. Sekalipun tentara-tentara Yeriko mengejek, mensuit dengan ejekan-ejekan yang menyindir mereka. Seperti itulah dengan kita. Mungkin tetanggamu, mertuamu, iparmu, orang terdekatmu mengejek kamu karena kamu aktif ke gereja, aktif berdoa, aktif membaca firman Tuhan. Jangan dengarkan apa kata mereka. Kamu lakukan saja apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab Tuhan akan selalu menjaga firman-Nya. Firman Tuhan, Yesaya 55 ayat 11. Setiap firman yang keluar dari mulutku, dia akan melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Luar biasa. Hal yang kedua adalah consistently. Tetap terus menerus percaya. Hari pertama mengelilingi dan tidak terjadi apa-apa. Lakukan lagi hari kedua, lakukan lagi hari ketiga, lakukan hari keempat, hari kelima, hari keenam. Kalau doamu belum terjawab, Anda berdoa lagi, berharap lagi, percaya. Saya mendapati di dalam kebenaran firman Tuhan dan gayanya Tuhan kita, Tuhan tertarik sama orang yang selalu konsisten. Tuhan tertarik sama orang-orang yang selalu terus-menerus. Kalau Anda melayani Tuhan terus-menerus, layani Tuhan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah depending. Kalau Anda rajin ke gereja terus-menerus, Anda berdoa terus-menerus, Tuhan tertarik sama orang yang terus-menerus. Makanya Yesus berkata, bukan langkah pertama yang menentukan, tetapi langkah yang terakhir. Kalau Anda konsisten dan terus-menerus berdoa, terus-menerus berharap, mungkin apa yang kau harapkan itu terlalu besar. Orang berkata terlalu muluk, terlalu sukar dan sebagainya. Ingat baik saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau saya ganti mustahil itu sukar. Tidak ada yang sukar bagi orang percaya. Kalau Anda terus-menerus percaya, terus-menerus berharap, terus-menerus berkata-kata dan berharap dengan hal yang sama, saya percaya surga akan membuka pintunya dan akan menjawab dengan kuasa. Karena Yesus berkata, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Titik kelemahan kita kadang-kala kita gampang bosan. Kita gampang menyerah. Kita gampang putus asa. Pantaslah Lukas pasal 18 di sana diberitahukan kepada kita. Hendaklah kamu berdoa, jangan jemu-jemu. Jemu-jemu itu jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan. Sebab mana mungkin Tuhan akan mengulur-ulur waktu bagi orang-orang yang dikasihinya jika siang malam berseru-seru kepadanya. Pertanyaannya hari ini saudaraku, apakah kamu orang yang gampang bosan ketika berdoa? Hari ini belum dijawab, bulan ini belum dijawab. Masihkah kamu mau berdoa bulan depan? Tahun ini belum dijawab, masihkah kamu berharap bulan depan? Ingat, bagi orang percaya tidak ada yang sukar. Yang diperlukan yang kedua ini adalah konsisten, terus-menerus. Kalau Anda pernah masuk ke gua batu, Anda melihat ada tetesan air yang terus-menerus jatuh di tempat yang sama, tidak berubah. Dia bisa membocorkan batu sekeras apapun. Doa orang percaya besar kuasanya. Iman harus dibarengi dengan consistently, terus-menerus. Kalau Anda terus-menerus percaya, terus-menerus berharap, terus-menerus mengungkapkan apa yang Anda mau, terus-menerus Anda berpikir seperti apa yang Anda mau dan Anda percaya kepada Tuhan, maka mujizat Tuhan akan terjadi. Orang Israel 6 hari terus-menerus tanpa kata, tanpa ngomong. Ingat sekali lagi, sebagai hamba Tuhan saya mau beritahu, jangan banyak ngomong untuk sesuatu yang tidak pernah masuk akalmu. Jangan dikomentari untuk sesuatu yang kau tidak bisa pikirkan. Kalau hari ini ada di antara Anda yang sedang menghadapi saudara, orang yang Anda kasih tergeletak di rumah sakit, Anda tidak tahu, Anda bukan dokter, apapun kata dokter, Anda diam saja, Anda cukup dengar
mendengar saja. Serahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukannya. Mujizat pasti terjadi. Tuhan kita tetap sama. Langit dan bumi tidak pernah berubah. Keberadaannya, musim terus berganti. Ombak terus menderu di samudera luas. Angin tetap bersemilir, burung-burung di udara tetap berterbangan. Ikan berkeriapan di samudera luas. Tuhan tetap mencukupi kehidupan kebutuhan manusia. Tuhan kita sanggup, Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Namanya Yesus Kristus. Anda harus konsisten. Mari bersama dengan saya. Kalau mungkin Anda berkata, saya sendiri Pak, tidak ada orang di sini. Percaya saja, walaupun kita secara visual saja melihat begini, Anda belum mengenal saya. Kita bersama-sama. Jika ada dua orang sepakat di bumi meminta sesuatu, maka kuasa Tuhan akan berlaku bagi orang itu. Kita sepakat bersama-sama. Di akhir daripada renungan ini kita akan berdoa bersama-sama. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang sepakat. Anda belum kenal saya belum kenal Anda. Tapi jika kita sepakat di dalam Tuhan Yesus, Tuhan yang sama, firman yang sama, maka kuasa itu akan terjadi bagi kita. Yang pertama tadi adalah iman. Harus berpikir di luar logika kita. Kita percaya Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang di luar logika kita. Yang kedua, kita harus konsisten. Jangan menyerah. Memang capek melakukan hal yang sama terus-menerus, berdoa yang itu terus. Sementara istri belum berubah, suami belum berubah, anak-anak belum berubah, ekonomi belum berubah. Anda tetap konsisten, tetap terus-menerus. Dan yang terakhir, timingnya tiba. Hari yang ketujuh, Yeshua HaMashiach, Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam memberitahu, pada hari yang ketujuh, kelilingi sebanyak 7 kali dari hari-hari sebelumnya. Dan pada kelilingan yang ketujuh kali, maka kalian harus shouting, harus berteriak dengan suara yang lantang. Dahsyat Tuhan kita. Dan itu yang dilakukan oleh orang Israel dan pasukan-pasukannya berjalan di depan para imam yang memikul tabut perjanjian yang memegang sangkakala. Mereka meniupkan itu pada putaran yang ketujuh. Apa yang terjadi? Yeriko roboh! Luar biasa Tuhan kita. Luar biasa. Ajaib sekali. Dan fakta sejarah tentang tembok Yeriko roboh itu tercatat sekarang. Ada sebagai bukti konkret bahwa Tuhan itu realitis, hidup, dan berkuasa. Luar biasa. Yang ketiga yang harus kita tangkap, segala sesuatu ada waktunya, ada timingnya Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah terburu-buru, sebab segala sesuatu akan indah pada waktunya. Bagi mereka yang bersabar dan tekun dalam doa, mereka akan menemukan waktu yang indah, dalam tempat yang indah, situasi yang indah, dalam kondisi yang tepat. Tuhan bekerja sebab Tuhan Maha Tahu. Tuhan punya timing bagi kita. Kalau hari ini mungkin persoalanmu belum ditolong, sakitmu belum disembuhkan, keberadaan ekonomimu belum berubah, Anda harus percaya ada timingnya, ada waktunya Tuhan. Sebab segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan punya waktu yang terbaik bagi Anda. Hari ini jangan menyerah saudaraku. Jangan khawatir, jangan mundur lagi. Tetap semangat, tetap maju, tetap harapkan yang terbaik. Harapkan kesembuhan, harapkan pemulihan, harapkan situasi akan berubah. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Luar biasa Tuhan kita. Dan berita yang saya baca, bahwa tembok Yeriko itu roboh bukan dari luar ke dalam. Harusnya dari luar ke dalam. Karena ada orang Israel mengelilingi tembok itu. Akibat seriakan mereka mungkin tembok itu akan roboh dari luar ke dalam. Tapi fakta sejarah membuktikan, para arkeolog membuktikan bahwa tembok itu roboh dari dalam keluar, mekar keluar. Berarti ada tenaga supranatural di tengah kota yang membongkar tembok itu. Siapakah itu? Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam. Kenapa terjadi seperti itu? Supaya orang Israel tahu, bukan oleh kuat dan gagahmu, tapi oleh roh Tuhan semata-mata. Bukan oleh karena kemampuanmu, kehebatanmu, kekudusanmu, keluar biasa, kekayaanmu. Tuhan melakukannya oleh karena kuasa Dia. Dia maha kuasa, Dia adik kodrati, melakukannya itu untuk Anda. Tembok Yeriko terbongkar dari dalam keluar karena ada Tuhan yang hidup menduduki kota itu dan merobohkannya. Tuhan selalu bekerja dari dalam masalah Anda, bukan dari luar masalah Anda. Anda hanya melihatnya di luar, Tuhan menyelesaikannya dari dalam. Apapun masalahmu hari ini, ingat Tuhan kita selalu menyelesaikan masalah dari dalam masalah, bukan dari luar masalah. Engkau ada di luar masalah, engkau hanya menjadi penonton dan ketakutan, tapi Tuhanmu, Yahweh Sebaotmu, Yeshua HaMashiach turun tangan langsung di tengah masalah dan membongkar, menyelesaikan masalah. Engkau hanya menontonnya. Firman Tuhan berkata, engkau hanya menontonnya dan Tuhan berperang bagi kita. Bukankah ini indah? Yesus mengajarkan bukan kekristenan. Kekristenan bukanlah sebuah agama. Kalau orang mengatakan agama itu semua baik, ya saya setuju. Saya tidak mengatakan agama jelek, karena semua agama mengajarkan moral dan hal kebajikan. Tapi kebenaran yang penuh kuasa di dalam satu pribadi, itu yang saya beritakan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Hari ini genaplah sudah. Anda mendengarkan berita ini. Harapan baru. Jangan putus asa. Tetap semangat. Tuhan kita
bergerak dari dalam masalahmu dan menyelesaikan untukmu tepat di depan matamu, dan engkau akan melihat Tuhanku hebat dan perkasa. Mari kita berdoa, saudaraku. Kita sepakat bersama-sama. Jika ada di antara Anda yang sedang mengalami sakit penyakit di bagian tubuh yang lemah, yang sakit, tumpangkan tanganmu, salah satu tanganmu tempatkan di dada kalau Anda mengalami sakit di bagian dada, atau di perut, atau di belakang, tulang belakang, di lutut dan sebagainya. Atau mungkin orang-orang yang kau kasihi hari ini tidak ada bersamamu, Anda ingin kesembuhan bagi mereka. Anda boleh menumpang tangan dari foto mereka atau membayangkan muka mereka. Atau Anda ingin pemulihan dari rumah tangga Anda, istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda. Anda membayangkan muka mereka. Atau ekonomi Anda, perusahaan Anda yang sedang mulai kolaps dan mulai tidak teratur. Anda belum punya pekerjaan sebagainya. Anda membayangkan saja tentang situasi yang menakutkan bagi Anda. Saya akan berdoa bagi Anda. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, Engkau melihat semua sahabat langit mujizat adalah orang-orang yang menyukai Engkau, yang mengasihi Engkau, umat-umat-Mu, dan orang-orang yang membuka dirinya untuk menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di mana tangan-tangan mereka tertumpang pada tempat yang sakit saat ini, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kesembuhan-Mu yang pernah diberlakukan oleh Yesus dan janji-Mu atas orang-orang percaya memiliki kuasa. Hari ini saya perintahkan semua penyakit keluar dari tubuh ini. Penyakit kanker, penyakit tenggorokan, penyakit mata, bronkitis, semua penyakit tulang belakang, penyakit rematik, penyakit ginjal, semua apa yang dapat disebut sebagai sakit penyakit keluar saat ini. Dan saya perintahkan jangan kembali lagi, tubuhnya adalah milik Tuhan Yesus. Dan kepada umat-umat-Mu, sahabat langit mujizat, sahabat-sahabatku hari ini, ya Tuhan, orang-orang yang Kau kasihi, yang saat ini membutuhkan pertolongan atas pasangan hidup mereka, anak-anak mereka, suami istri mereka, orang-orang yang mereka kasihi. Hari ini Tuhan, ulurkan tangan-Mu sesuai kebutuhan mereka dalam hati dan pikiran mereka, apa yang mereka harapkan terjadi. Maka terjadilah pemulihan hari ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku berdoa juga untuk setiap usaha, pekerjaan, bisnis apapun, masalah pendapatan, ekonomi dan sebagainya yang menjadi pergumulan daripada sahabat langit mujizat, umat-umat yang sedang menonton ini Tuhan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah dan lakukan lakukan suatu pemulihan Tuhan. Berikan mereka hikmat untuk solusi mengatasi semuanya. Berikan mereka kemitraan teman-teman, orang-orang lain sebagai perpanjangan tangan untuk membantu mereka. Semua persoalan-persoalan yang tidak dapat kami sebutkan, Engkau Maha tahu. Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu pikiran kami, Engkau tahu perasaan kami. Demi nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, kuasa-Mu dahsyat kekal buat selama-lamanya. Kami berdoa. Amin. Amin. Sembuh, Anda sehat, Anda luar biasa. Ingat saudaraku, hidupmu berharga di mata Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu, jangan sia-siakan waktumu. Jalani kehidupan ini dengan senyum, dengan sukacita. Salam kemenangan, salam sukacita, sukses selalu. Keselamatan menjadi bagian kita. Bukan hanya di bumi, tetapi sampai pada dunia yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan jika Anda tertarik untuk membagikan firman ini kepada sahabat Anda, rekan-rekan Anda, silakan subscribe di sini, share linknya, dan Anda bisa menjadi saluran berkat. Memang kita bukan sumbernya, tetapi minimal kita menjadi penyalurnya. Sama seperti air yang mengalir di pipa ledeng di rumah kita. Kita jadi pipanya. Pipa selalu penuh dengan air dan tetap basah. Kita akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa lagi.